Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 818, tarik semua. Begitu terdengar suara, seluruh bank menjadi hening. Mereka ingin melihat apakah Thomas Qin ini benar-benar bisa menghubungi Yudi Hou. Setelah beberapa detik, panggilan itu tersambung. Tuan Qin, aku Yudi Hou. Thomas Qin berkata, CEO Hou, aku menggunakan kartumu untuk menarik uang di bank. Mereka bilang aku mencuri kartumu. Orang yang berada di balik telepon diam selama beberapa saat, lalu nada bicara Yudi Hou langsung menjadi tajam. Anjing tidak berpenglihatan mana yang berani mengatakan Tuan Qin mencuri. Begitu mendengar hal ini, suasana di bank langsung gempar. Ini benar-benar diberikan oleh Yudi Hou. Raut wajah manajer Tian juga berubah. Dia tidak menyangka Yudi Hou akan memberikan kartu yang sangat berharga ini kepada orang lain. CEO Hou. Tidak, aku perlu mengkonfirmasi identitasmu. Apakah kamu Yudi Hou? Tolong buktikan identitasmu. Manajer Tian berkata dengan kekeh. Bagaimanapun sebuah panggilan telepon tidak dapat membuktikan identitasnya. Yudi Hou mendengus dengan dingin, identitasku. Kamu buta. Kamu tidak bisa memeriksa nomor telepon. Kamu menyuruhku membuktikan diriku. Apakah kamu pantas? Yudi Hou adalah raja makanan, pengusaha besar yang memiliki ribuan karyawan. Orang kecil seperti manajer Tian, tentu saja tidak akan dia biarkan. Karena dimarahi, wajah manajer Tian menjadi memerah dan memucat, lalu dia bergegas memeriksa nomor teleponnya dan mendapati orang itu benar-benar Yudi Hou. Raut wajah manajer Tian menjadi murung dan dia bergegas meminta maaf. Maaf, CEO Hou, sekarang aku akan menanganinya. Yudi Hou mendengus dengan dingin, satu permintaan maaf saja sudah cukup. Orang sepertimu juga bisa menjadi manajer. Katakan kepada kepala bank kalian, kamu jangan bekerja lagi, pergilah. Selesai berbicara, Yudi Hou menutup telepon. Dengan raut wajah tidak senang, manajer Tian melihat kartu Yudi Hou yang berada di tangannya, ekspresi wajahnya sangat aneh. Meskipun dia Yudi Hou, memangnya kenapa, ingin memecatku, jangan mimpi. Manajer Tian langsung melemparkan kartu Yudi Hou kepada Thomas Qin sambil berkata, hari ini tidak bisa. Buatlah janji untuk besok. Thomas Qin mencibir, ini kartu VIP bank kalian. Dengan kartu ini bisa menarik uang secara langsung tanpa perlu membuat janji. Apakah kamu yakin? Manajer Tian marah dan mendengus dengan dingin, omong kosong, tentu saja aku yakin, aku manajernya atau kamu manajernya. Saat ini di bank tidak ada uang sebanyak itu. Kamu mau tarik uang di mana terserahmu, keluar sana. Manajer Tian juga tidak peduli, dia punya banyak koneksi, dia keponakan kepala bank, meskipun Yudi Hou, memangnya dia bisa apa? Dia tidak peduli dia menyinggung orang atau tidak, dia tidak akan kehilangan pekerjaannya. Sikap manajer Tian membuat Thomas Qin sangat kesal. Maksudmu kamu tidak takut? Manajer Tian mencibir, yang kamu katakan benar, aku tidak takut, kamu bisa melakukan apa terhadapku. Aku katakan padamu, jangankan kamu, bahkan jika Yudi Hou datang sendiri, aku juga tidak peduli. Kalau kalian hebat, buat aku kehilangan pekerjaan, aku ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan ini. Thomas Qin mencibir, oke, kamu yang bilang. Selesai berbicara, Thomas Qin mengambil kartu itu, lalu berjalan ke depan konter dan menyerahkannya kepada teller. Tarik uang, tarik semuanya. Teller memeriksa kartu itu dan mendapati ada 1 triliun rupiah di kartu ATM itu, lalu dia bergegas berkata, Tuan, kamu harus membuat janji. Buat janji untuk besok. Baik, aku sudah membantu Anda membuat janji, apakah Anda masih ada keperluan lain? Ada. Thomas Qin mengeluarkan kartu AM-nya lalu menyerahkannya. Buatkan janji untuk yang ini juga. Baik Tuan,
aku akan memeriksanya. Ah, Tuan, Anda ingin menarik semuanya. Saat melihat jumlah saldo teller wanita itu langsung tercengang. Bukankah ini terlalu banyak? Butuh beberapa detik bagi teller wanita itu untuk mengalihkan matanya dari layar. Dia sudah bekerja di bank selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya dia melihat saldo sebanyak ini dalam sebuah rekening. Manajer, bagaimana ini? Manajer Tian mengerutkan kening, apakah ini kartu ATM bank kita? Bank bisa menolak penarikan antar bank dalam jumlah besar. Teller wanita itu melirik kartu hitam Thomas Kin sambil berkata, Manajer, ini kartu Bank Pusat China, bisa menarik uang di bank manapun. Dengan memiliki kartu ATM Bank Pusat itu artinya bank manapun bisa melayaninya, dan dia bisa menarik uang di bank manapun dan tidak termasuk menarik uang antar bank. Manajer Tian mendengus dengan dingin, kalau begitu biarkan dia menariknya. Buatkan janji untuknya, aku ingin lihat apa yang bisa dia lakukan. Rural Commercial Bank Kota X adalah bank besar, mereka sama sekali tidak peduli kehilangan satu nasabah. Apalagi nasabah seperti Thomas Kin. Meskipun manajer Tian hanyalah seorang manajer, tapi dia bukanlah orang yang belum pernah melihat dunia. Berapa banyak uang yang bisa dimiliki seorang nasabah? Sekalipun jumlahnya triliunan, ini bukan masalah bagi sebuah bank besar. Wajah teller wanita memucat, lalu dia melihat ke manajer sambil berkata, Manajer Tian, kalau dia menarik semuanya sepertinya persediaan uang kita tidak cukup. Manajer Tian tercengang, apa? Persediaan uang kita tidak cukup. Apa yang sedang kamu katakan? Apakah kamu tahu berapa banyak persediaan uang kita? Bank besar umumnya memiliki persediaan yang banyak. Raut wajah teller wanita sangat panik, Manajer, lihat persediaan uang kita sama sekali tidak cukup. Manajer Tian berjalan ke komputer untuk melihat saldo Thomas Kin, matanya langsung membelalak. Apa? Manajer Tian tercengang saat melihat deretan angka yang panjang, dia bahkan tidak bisa menghitungnya lagi. Apakah ada kesalahan? Apakah ada masalah dengan sistem? Teller wanita itu tidak bisa berkata-kata, Manajer, ini komputer bank kita, mana mungkin ada kesalahan. Uang sebanyak ini, teller wanita tidak bisa mengambil keputusan, jadi dia segera mengangkat telepon dan menelepon kepala bank. Kepala Bank Zhao, terjadi sesuatu di bank, Anda kemarilah. Tak lama, seorang pria berkacamata berjalan masuk dari luar, orang itu adalah Kepala Bank Zhao. Kepala Bank Zhao berjalan mendekat dengan terburu-buru, apa yang telah terjadi? Teller wanita berkata, Kepala bank, pria ini ingin membuat janji untuk melakukan penarikan dana, dia ingin mengambil semua uang yang ada di kartunya. Kepala Bank Zhao mengerutkan kening, ada apa memangnya? Buat janji saja, kenapa heboh sekali? Teller wanita terlihat sedikit canggung, Kepala bank, lihat saldonya. Kepala Bank Zhao melirik komputer, raut wajahnya langsung berubah. Ah, nasabah VIP mana ini? Teller wanita itu menunjuk Thomas Kin yang sedang duduk di luar konter kaca. Kepala Bank Zhao bergegas keluar dan berdiri di depan Thomas Kin, sambil tersenyum. Halo Tuan, aku Omar Zhao, kepala bank ini. Thomas Kin bahkan tidak melihatnya dan hanya duduk di kursi, sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja marmer secara berirama, lalu dia berkata dengan santai. Aku tidak tertarik mengenalmu, tarik uangku. Raut wajah Omar Zhao menegang, lalu dia berkata dengan canggung. Tuan, kami tidak tahu di mana kami menyinggung Anda. Kalau semua uang itu diambil, bank kami akan bangkrut, tolong bermurah hatilah. Kalau semua persediaan uang diambil, rantai modal bank akan putus. Kalau ada yang datang menyetor uang masih bisa, tapi kalau ada orang yang datang untuk menarik uang, dan dia tidak bisa menariknya, bukankah itu akan menjadi masalah? Omar Zhao tidak sanggup menanggung tanggung jawab ini. Thomas Kin mencibir, tidak bisa dikatakan menyinggung. Setelah itu, Thomas Kin menunjuk manajer Tian. Pecat dia, aku tidak suka melihatnya.
Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.